Pingsan atau sinkop bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja. Ada beragam alasan juga yang bisa sebabkan seseorang tiba-tiba tak sadarkan diri. Apapun alasannya, pastinya semua mau sadar dan sehat kembali. Masalahnya, ada beberapa pingsan yang perlu dikejar golden time-nya untuk bisa dapat kemungkinan selamat. Mari bedakan pingsan biasa dan pingsan berujung maut serta cara penanganannya bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Sahabat Life, pingsan atau sinkop ini adalah keadaan di mana seseorang bisa kehilangan kesadaran sementara yang penyebabnya itu bisa beragam. Tapi yang pasti seseorang pingsan itu karena disebabkan oleh penurunan aliran darah ke otak kita. Nah, memang pada umumnya sebagian besar kasus pingsan sementara ini sebenarnya tidak begitu membahayakan nyawa sahabat Life. Tapi itu tergantung faktor penyebabnya. Artinya kalau kita pingsan karena kita kurang minum, jadinya terkena dehidrasi atau karena stres atau hanya karena perubahan posisi tubuh yang tiba-tiba, di mana kita contohnya dalam posisi tidur lalu bergegas bangun dan langsung berjalan. Nah, ada beberapa orang yang akan pusing dan jatuh pingsan. Kalau faktor penyebabnya seperti itu, rata-rata tidak begitu berbahaya. Namun masalahnya yang harus kita cegah adalah jenis pingsan yang adalah tanda dari kondisi yang lebih serius. Lantas, faktor kondisi yang serius itu yang seperti apa sih? Penyebab pingsan yang serius itu seperti stroke atau serangan jantung. Yang mana jenis pingsan karena faktor-faktor ini bukan hanya butuh penanganan yang tepat. Jenis pingsan seperti ini juga butuh penanganan yang cepat. Ada golden time-nya di sana. Di mana kalau kita tidak cepat larikan ke rumah sakit untuk beroleh penanganan medis yang cepat dan tepat, ini bisa mengancam jiwa. Nah, Live kali ini kita akan bahas 7 cara agar kita bisa bedakan pingsan biasa dengan pingsan yang disebabkan stroke atau serangan jantung. Tapi tentunya berdasarkan penelitian terkini di bidang kardiologi dan neurologi. Yang pertama adalah durasi kehilangan kesadaran. Sahabat Live, salah satu cara kita bisa bedakan pingsan biasa dan pingsan tanda stroke dan serangan jantung adalah durasi atau lamanya orang itu kehilangan kesadarannya. Kalau pingsan biasa, biasanya berlangsung singkat, sekitar 20 detik hingga beberapa menit saja. Dan saat orang itu sadar, pemulihannya terlihat sangat cepat dan sepenuhnya kembali. Sepenuhnya artinya orang itu bisa bicara dengan normal dan bergerak normal kembali seperti biasanya. Nah, tapi kalau pingsan karena stroke atau serangan jantung, durasi atau lama pingsannya bisa lebih lama. Bahkan ada yang berlanjut hingga beberapa jam. Saat sadar pun pemulihan kesadaran mungkin bertahap atau bahkan tidak sepenuhnya terjadi. Nah, sehubungan dengan durasi pingsan, sebuah studi oleh Albasan dan kawan-kawan di tahun 2019, mereka menunjukkan bahwa durasi pingsan yang lebih dari 5 menit memiliki korelasi yang signifikan dengan penyebab kardiovaskular yang serius. Artinya, pingsan yang lebih dari 5 menit sudah harus lebih ditindaki serius. Agar kita bisa menilai durasi sahabat Life, butuh langsung perhatikan waktu saat orang itu mulai pingsan dan catat waktunya jika memungkinkan. Kita pantau durasi kehilangan kesadarannya dan jangan lupa kita perhatikan cepat tidaknya serta lengkap tidaknya pemulihan kesadaran dari orang tersebut. Yang kedua adalah gejala prodromal. Apa sih gejala prodromal ini? Sahabat Life, nah gejala prodromal ini adalah gejala yang muncul sebelum orang itu pingsan. Ini bisa bantu beri petunjuk penting bagi kita agar kita bisa tahu penyebab atau jenis pingsan yang mana sebenarnya yang terjadi pada orang itu. Nah, kalau pada pingsan biasa, orang tersebut akan terlihat atau alami gejala seperti pusing, mual, berkeringat, dan penglihatannya bisa kabur. Dan biasanya seseorang yang akan pingsan akan merasa sensasi akan pingsan sebelum benar-benar dia pingsan.
Tapi kalau jenis pingsan karena stroke atau serangan jantung, biasanya atau mungkin terjadi tanpa peringatan atau gejala prodromalnya. Khusus untuk stroke, mungkin ada gejala seperti kesulitan berbicara, kelemahan di salah satu sisi tubuh, atau gangguan penglihatan. Dan kalau untuk serangan jantung, gejalanya mungkin ada nyeri dada, sesak nafas, atau rasa tidak nyaman di lengan sebelah kiri hingga ke rahang. Menurut penelitian oleh Sutton dan kawan-kawan di tahun 2021, mereka tekankan pentingnya gejala prodromal ini dalam membedakan penyebab sinkop. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk bedakan jenis pingsannya? Pertama, kalau sempat, tanya ke pasien atau orang tersebut, atau boleh juga tanya ke saksi tentang gejala yang muncul sebelum orang itu pingsan. Kemudian kita perlu perhatikan apa ada tanda-tanda neurologis atau kardiak spesifik. Contohnya, apa tangan sebelahnya sudah tidak bisa diangkat atau gerakan tidak bisa digerakkan dengan baik. Apa bicaranya sudah tidak jelas atau mulai telor. Apa wajah sebelahnya sudah terlihat tidak simetris kalau bicara atau tersenyum dan berekspresi. Setelah itu jangan lupa untuk kita catat urutan gejalanya dan durasi gejala prodromal jika ada. Nah, nanti data kita ini bisa kita gunakan untuk diberikan bagi para medis yang datang untuk membantu. Yang ketiga adalah faktor pencetus. Ada tanda lain yang bisa kita perhatikan. Ini biasanya disebut faktor atau situasi pencetus seseorang jatuh pingsan. Nah, faktor pencetus ini biasanya bisa bantu beri informasi penting untuk kita bisa bedakan sifat pingsan yang terjadi. Kalau jenis pingsan biasa, sering dipicu oleh faktor eksternal seperti berdiri terlalu lama, dehidrasi, terlalu panas, atau stres emosional. Bisa juga terjadi setelah perubahan posisi yang tiba-tiba yang seperti yang saya sempat sebutkan tadi. Sedangkan jenis pingsan karena stroke atau serangan jantung bisa terjadi tiba-tiba tanpa faktor pencetus yang jelas. Artinya tidak ada tanda-tanda apapun. Mungkin pingsan bisa terjadi selama aktivitas fisik atau saat istirahat. Artinya pingsan jenis ini biasanya terjadi di tengah-tengah kita berolahraga. Apalagi kita berolahraga aerobik seperti olahraga basketball, futsal, dan badminton. Tapi tidak menutup kemungkinan menyerang saat kita beristirahat sehabis bekerja keras. Studi oleh Bringnall dan kawan-kawan di tahun 2018 menunjukkan bahwa pemahaman tentang konteks dan faktor pencetus sinkop sangat penting dalam diagnosis diferensial di antara keduanya. Nah, untuk itu sekarang bagaimana cara kita amati faktor-faktor pencetus ini? Pertama, jangan lupa kita tanyakan tentang aktivitas atau situasi sebelum orang itu pingsan. Jangan lupa perhatikan apakah ada faktor lingkungan yang berkontribusi. Lalu seperti biasanya, jangan lupa kita catat dan pastikan apakah pingsan terjadi saat orang itu istirahat atau selama beraktivitas. Intinya, sebenarnya sangat simpel saja yang harus kita lakukan. Yang penting kita tahu pentingnya memperhatikan hal kecil tapi yang bisa jadi faktor pencetus seseorang pingsan. Yang keempat adalah warna kulit dan suhu tubuh. Sahabat Live, perubahan pada warna kulit dan suhu tubuh selama periode pingsan ternyata bisa juga jadi tanda atau petunjuk penyebab pingsan orang tersebut. Nah, kalau pingsan biasa, kulit mungkin tampak pucat dan berkeringat. Suhu tubuh umumnya normal atau mungkin bisa sedikit menurun. Sedangkan jenis pingsan karena stroke atau serangan jantung bisa berbeda. Kalau pingsan tanda stroke, mungkin ada perubahan warna kulit yang tidak merata. Mungkin kirinya bisa beda dengan di kanan. Di mana pokoknya satu sisi tubuh bisa berbeda dari sisi yang lain. Sedangkan suhu tubuh mungkin meningkat pada kasus stroke ini. Sedangkan suhu tubuh untuk pingsan tanda serangan jantung, kulit mungkin tampak pucat, keabu-abuan, dan berkeringat dingin. Menurut penelitian oleh Sen dan kawan-kawan, mereka menekankan pentingnya observasi klinis, termasuk warna kulit dan suhu tubuh dalam evaluasi sinkop ini. Dengan kata lain, jangan disepelekan tampak
dan suhu tubuh mereka yang pingsan, sahabat live. Dan cara kita menilainya bisa seperti dengan kita perhatikan warna kulit orang tersebut, terutama di wajah dan ekstremitas atau tangan dan kaki mereka. Kemudian coba disentuh, rasakan suhu kulit mereka. Lalu dicatat jika terjadi perbedaan warna atau suhu antara sisi kanan dan kiri tubuh orang tersebut. Nah, yang kelima adalah pola pernapasan. Pola pernapasan selama dan setelah episode pingsan bisa juga beri kita petunjuk penting tentang penyebab yang mendasarinya. Jika orang itu pingsan biasanya pernapasannya mungkin sedikit melambat selama pingsan, tapi segera kembali normal setelah orang itu sadar. Biasanya tidak ada kesulitan bernapas yang signifikan yang terjadi setelah sadar. Sedangkan kalau orang itu pingsan karena stroke atau serangan jantung, untuk pingsan karena tanda stroke, mungkin ada pola pernapasan yang tidak teratur atau abnormal di sana. Untuk serangan jantung, pasien mungkin alami sesak napas atau kesulitan bernapas, bahkan setelah sadar orang itu sadar. Menurut studi oleh Weiling dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka tunjukkan bahwa gangguan pernapasan yang persisten setelah episode sinkop terjadi bisa bantu mengindikasi penyebab yang serius. Nah, sahabat live, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita perhatikan kecepatan dan kedalaman pernapasan orang tersebut. Kemudian dicatat adanya suara napas abnormal atau kesulitan bernapas kalau terjadi. Lalu jangan lupa untuk kita pantau juga pola pernapasan ini baik setelah orang itu sadar kembali. Nah, sangat simpel untuk kita lakukan, sahabat live. Yang keenam adalah gerakan tubuh dan kejang. Untuk gerakan tubuh selama episode pingsan, ini bisa bantu beri petunjuk penting juga tentang penyebabnya. Bagi pingsan biasa, mungkin ada beberapa gerakan kejang ringan atau singkat ya, pendek, yang dikenal sebagai sinkop mioklonik. Gerakan ini biasanya singkat dan berhenti saat pasien mulai sadar, sahabat live. Dan kalau untuk jenis pingsan karena stroke atau serangan jantung akan berbeda. Untuk pingsan tanda stroke, mungkin akan ada kelemahan atau kelumpuhan di satu sisi tubuh orang tersebut. Bisa terjadi kejang yang berkepanjangan atau gerakan yang tidak terkontrol mungkin mengindikasikan stroke. Nah, kalau untuk pingsan karena serangan jantung, pasien mungkin alami ketegangan otot umum atau tidak ada gerakan sama sekali. Penelitian oleh Van Dijk dan kawan-kawan di tahun 2014 menekankan pentingnya kita membedakan antara gerakan kejang singkat dalam sinkop biasa dengan kejang epileptik atau tanda-tanda vokal neurologis. Untuk menilai ini, silakan sahabat live perhatikan ada atau tidaknya gerakan tubuh selama episode pingsan terjadi. Nah, harus dicatat juga durasi dan jenis gerakan yang terlihat. Dan jangan lupa periksa adanya kelemahan atau kelumpuhan vokal setelah pasien itu sadar kembali. Nah, yang ketujuh adalah pemulihan dan gejala pasca pingsan. Sahabat live, yang terakhir, cara pemulihan dan gejala yang muncul setelah episode pingsan terbukti bisa beri informasi penting tentang penyebab yang mendasarinya. Bagi pingsan biasa, pemulihan biasanya cepat dan lengkap. Mungkin juga akan ada periode singkat kebingungan atau disorientasi ya, tapi segera pulih setelah pingsan. Orang tersebut biasanya merasa lebih lelah, tetapi bisa kembali ke aktivitas normal setelah kita berikan istirahat sejenak. Sedangkan untuk pingsan karena stroke atau serangan jantung, pemulihannya mungkin akan lebih lambat atau tidak lengkap. Khusus untuk stroke, mungkin ada defisit neurologis yang persisten seperti adanya kesulitan berbicara, kelemahan di salah satu sisi tubuh, atau gangguan penglihatan. Untuk pingsan karena serangan jantung, pasien mungkin terus alami nyeri dada, sesak napas, atau kelelahan yang ekstrim walau sudah sadarkan diri. Menurut studi oleh Tiru Ganasambanda Murthy dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka tunjukkan bahwa gejala pasca sinkop yang persisten atau berulang bisa mengindikasikan resiko hasil yang buruk. Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan? Jangan lupa kita perhatikan kecepatan dan kelengkapan pemulihan kesadaran. Kemudian jangan lupa kita periksa atau cek kemampuan pasien untuk bicara dan bergerak setelah sadar. Dan jangan lupa kita tanyakan tentang gejala yang
persisten seperti nyeri dada, sesak napas, atau defisit neurologis yang bisa tampak setelah pingsan terjadi. Sebagai closing statement kita, Sahabat Life, untuk kita membedakan antara pingsan biasa dan pingsan yang disebabkan oleh stroke atau serangan jantung sangat penting untuk penanganan yang tepat dan cepat. 7 cara yang dibahas tadi mulai dari durasi kehilangan kesadaran, gejala prodromal, faktor pencetus, warna kulit dan suhu tubuh, pola pernapasan, gerakan tubuh dan kejang, serta pemulihan dan gejala pasca pingsan. Semuanya pasti bisa bantu kita dalam penilaian atau membedakan awal situasi dari suatu keadaan. Namun penting untuk diingat bahwa diagnosis definitif ini tentunya hanya bisa dibuat oleh profesional medis dengan pemeriksaan dan tes yang tepat. Jika memang ada keraguan tentang penyebab pingsan, selalu disarankan untuk mencari bantuan medis segera, Sahabat Life. Karena penelitian lebih lanjut diperlukan untuk kembangkan alat penilaian yang lebih akurat dan mudah digunakan untuk membedakan jenis-jenis pingsan ini di luar lingkungan rumah sakit. Sementara itu, kesadaran Sahabat Life sekalian tentang tanda-tanda peringatan ini tentu bisa bantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi darurat. Yang pada akhirnya, yang terpenting, ini diharapkan bisa selamatkan nyawa orang yang mungkin adalah orang yang kita sayangi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.